ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa penyakit-penyakit degeneratif yang dulu diderita oleh bapak ibu yang sudah usia lanjut begitu akan kembali atau akan mengenai pada remaja jompo ini. Jepang industrinya sangat-sangat maju, tetapi juga sejalan dengan kemajuan industrinya tadi tentu moda transportasi juga lebih mudah sehingga orang akan lebih malas ya untuk pakai mobil dan sebagainya. Iya. Tapi tidak terjadi di Indonesia, pabrik insulin akan berkurang. Sehingga pelan-pelan di usia kita mulai katakanlah 35-40 mulai terjadi yang namanya toleransi glukosa terganggu. Itu adalah salah satu gejala-gejala pradiabetes. Restoran cepat saji yang miskin serat, ya, tinggi karbohidrat, Tapi kaya. ya, usia 40 ke atas itu sudah akan mulai terjadi penurunan metabolisme basal. Resiko untuk menggemuk lebih cepat. Sobat sehat, tentu kita sering mendengar ya, apalagi di media sosial, remaja jompo. Tentu remaja jompo ini sebenarnya tidak berefek kemana-mana pun saat ini. Tetapi ternyata ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa penyakit-penyakit degeneratif yang dulu diderita oleh bapak ibu yang sudah usia lanjut begitu akan kembali atau akan mengenai pada remaja jompo ini. Yuk kita simak mengenai remaja jompo dari diskusi setelah ini ya. Saya jawab dengan Mbak Westantri. Mudah-mudahan bermanfaat dan tidak jompo lagi. Mudah-mudahan jadi remaja yang dewasa begitu ya kira-kira. Gimana Mbak Wes? Iya dong, sekarang penuh dengan kemudahan. Ya. Capek dikit, massage, lulur, spa, apalagi dok? Ya Infus. semua banyak, infus juga. Infus vitamin. Betul. Gitu. Jadi Pijat dan sebagainya. Pijet gitu ya. Ponakan saya tuh pijet bisa 1 jam gitu. Saya tuh kadang-kadang kalau dipijet aja kadang-kadang suka aduh belum waktunya, cuma sekarang pakai pijet. Ya. Ini gampang jatuh gitu, gampang rapuh gitu kayaknya. Ya. Jadi sobat sehat memang terbanyak yang terjadi nih saat ini adalah begitu banyak kemudahan yang didapatkan para remaja dan generasi muda sehingga memang proses yang harus dilalui, misalnya contoh bergeraknya, exercise-nya, itu menjadi lebih kurang. Ini terjadi juga di negara-negara maju, tetapi sejalan dengan makin banyak moda-moda yang lain-lain, transportasi dan sebagainya, dan semakin mahalnya harga, contoh ya misalnya mobil dan sebagainya, sehingga moda-moda transportasi itu dipakai. Karena itu para remaja generasi muda tentu dipaksa untuk berjalan, naik tangga dan sebagainya. Contoh saja pada Jepang, kita tahu bahwa negara Jepang industrinya sangat-sangat maju, tetapi juga sejalan dengan kemajuan industrinya tadi tentu moda transportasi juga lebih mudah sehingga orang akan lebih malas ya untuk pakai mobil dan sebagainya. Iya. Tapi tidak terjadi di Indonesia ya, makin banyak orang dengan kemampuan untuk membeli mobil ya, mengingat bahwa moda transportasi umum kita ini memang sedikit sulit sehingga akan lebih mudah, lebih cepat sampai dengan menggunakan mobil. Sehingga apa? Akibatnya tidak berjalan, kemudian exercise juga kurang, dan semua kemudahan didapat. Nah ini sebenarnya akan melahirkan penyakit-penyakit degeneratif. Ya, orang-orang akan lebih mudah untuk mengalami contoh diabetes, ya, mengalami diabetes. Kenapa? Obesitas yang terjadi sejalan dengan usia, ditambah juga konsumsi gula yang cukup besar, konsumsi karbohidrat di luar, minum loh, dok. ya, di luar ini ya, konsumsi gula di luar keperluan, sehingga akibatnya jadi obes yang terjadi. Dan kalau sudah obes, Mbak Wes ya, kalau sudah obes tentu berikutnya lagi tubuh tidak mampu untuk menangani gula yang ada di dalam badan, sehingga akibatnya pabrik insulin akan berkurang. Sehingga pelan-pelan di usia kita mulai katakanlah 35-40 mulai terjadi yang namanya toleransi glukosa terganggu. Itu adalah salah satu gejala-gejala pradiabetes yang terjadi. Nah ini kayak kita misalnya nyalir lebih muda terjadinya ya di 30-an. Harusnya dulu di umur-umur 50-an baru pradiabetes. Tapi sekarang udah 30-an. Ya, termasuk juga penyakit-penyakit degeneratif yang lain, ada kanker. Ini yang kita takutkan. Karena satu, begitu banyaknya berkembangnya, menjamurnya ya, toko-toko, kemudian restoran cepat saji yang miskin serat,
ya tinggi karbohidrat, Tapi ya kaya. tinggi lemak, tapi enak memang. Contoh, banyak makan cepat saji ya, ayam cepat saji dan sebagainya, sehingga menyebabkan karbohidrat begitu besar, gula akan naik tinggi, terjadi perlemakan hati, kemudian dalam beberapa tahun akan terjadi diabetes. Dan itu sudah terjadi dan sudah ada penelitiannya terjadi di Amerika, di mana generasi muda ini sudah didedahkan ya, dipaparkan dengan hamburger yang berapa lapis yang tebal dengan daging yang banyak, kemudian dan itu tidak terjadi dengan kemudian minumnya juga bergula dan sebagainya, sehingga yang terjadi adalah orang tersebut obesitas dan dalam beberapa waktu kemudian mengalami toleransi glukosa terganggu. Apa akibatnya? Tadi seperti yang sudah berkali-kali yang saya tegaskan, bahwa pada orang-orang dengan konsumsi daging merah, contohnya di atas lebih dari sekilo satu minggu, akan menyebabkan terjadinya perubahan ke arah ganas dari usus, sehingga menjadi kanker usus. Contoh satu. Yang kedua juga terjadi hipertensi, ya banyak hipertensi, kemudian diabetes, gitu kira-kira. Kolesterol sudah pasti paket lengkap. Tidak mungkin hanya dari perlemakan hati saja gitu. Di Indonesia gimana dok, remaja jompo? Ini sudah cukup banyak kalau kita melihat ya, terutama di Jakarta ya, dengan gambaran ya, inilah gambaran peningkatan yang pesat dari teknologi, kemudian tetapi masih saja moda-moda ini, moda transportasi ini masih sulit ya, susah ya, sehingga akan mulai masih banyak terjadi risiko-risiko untuk remaja jompo ini. Kalau kayak gini nih menyebabkan remaja jompo juga nggak? Bisa, gula. Bukan remaja juga ya. Kopi dengan susu, kalau ditambah gula gitu tuh kalorinya akan tinggi. Karena itu jangan lupa habis ini olahraga gitu. Itu yang penting. Gaya hidup sehat. Hidup tentu sehat. Ya, jangan lupa semua seimbang, itu yang penting. Konsumsi karbohidrat, kemudian barengi dengan protein dan sedikit lemak, dan jangan lupa sayur, buah-buahan juga konsumsi, dan exercise. Itu penting. Kalau mengatasi kelelahan gitu ya, kan akhirnya pakai alasannya waktunya kurang nih dok, nggak sempat olahraga gitu. Sebenarnya sekurang-kurangnya tuh gimana sih dok olahraga? Ya, paling tidak sebenarnya olahraga yang baik adalah minimal 10-15 menit sehari, kerjakan secara berterusan begitu. Tanpa jeda ya, harus dari 15 menit tuh nggak boleh berhenti. Sebenarnya ada beberapa sobat sehat dengan berjalan dan sebagainya. Kalau kita tidak menggunakan transportasi pribadi ya, mobil pribadi dan sebagainya, dengan berjalan, naik tangga, naik busway misalnya, itu akan membantu, sebenarnya sudah cukup membantu kita untuk exercise. Wahai pengguna moda transportasi, kayaknya Anda lebih aman untuk terhindar dari remaja jompo. Ya, yang penting selalu kendalikan nafsu makan, timbang berat badan, ya cukup ya, gitu. Kurangi yang bergula ya, karena akan memudahkan untuk jadi naik berat badan, gitu. Apalagi di usia-usia 40 ke atas itu sudah akan mulai terjadi penurunan metabolisme basal, resiko untuk menggemuk lebih cepat. Ya. Menggemuk lebih cepat, walaupun dengan diet dan olahraga, tapi susah mengirinya. Ya, betul. Gitu. Tuh, kira-kira jadi inilah yang kita hadapi. Karena itu, sobat sehat, jangan lupa selalu tadi sudah saya katakan, olahraga teratur, kemudian juga makan hati-hati, ya, makan hati-hati, dan jangan lupa dengan berpuasa sebenarnya kita juga membantu untuk mencegah. Puasa. Ya, dengan puasa ya. Intermittent fasting gitu. Intermittent fasting juga cukup baik. Sama satu lagi tentu buah-buahan ya, mewakili vitamin sebenarnya gitu. Itu kira-kira Pak Wes yang perlu diwaspadai dan dititik beratkan pada jadi remaja jompo itu sebenarnya bisa dihindari sebenarnya dok ya. Cuma kembali ke dikurangi dan dicegah ya gitu. Kembali ke setelan awalnya orang tua kita gitu ya kan, kembali ke setelan pabrik. Ya, demikian sobat sehat, mudah-mudahan bermanfaat. Kali ini diskusi kita mengenai remaja jompo ya. Mudah-mudahan sobat sehat tidak mengalami fenomena ini, remaja jompo. Kalau udah jompo ya sesuai dengan umur ya, tetapi kalau remaja jompo kesian ya, masih panjang waktunya begitu, dan masih ada waktu dia sehat begitu. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa bila ada pertanyaan diskusikan dengan dokter sobat, dan juga boleh spill atau bertanya di nanti kolom komen. Sampai jumpa. Salam sehat.